dalam kondisi tertutup ya, kita buka semuanya, bebaskan dari kain-kain yang atau popok. Kalau dia pakai popok kita buka, tapi dia nggak pakai popok ya. Kemudian, nah sudah itu kita nilai secara keseluruhan. Apa yang kita nilai? Ya, kita lihat semuanya ada masalah atau tidak gerakannya. Kita lihat semuanya. Nah, apalagi yang kita lihat secara umum sebelum tanda-tanda kita. Ya, nangisnya gimana? Kemudian nangisnya kuat apa tidak? Terus warna kulit ya, warnanya kita lihat secara umum yang nampak dulu. Terus gimana? Iya, aktivitas ototnya gimana? Gitu kita nilai saat itu. Terus apa lagi? Iya, dari kepala kita lihat dulu apakah ada benjolan, kan biasanya suka kelihatan ya. Misalnya di sini ada penumbungan, kemudian kita lihat intinya kita lihat secara umum dulu bagaimana. Oke, kita sudah punya kesimpulan bahwa bayinya aktif, misalnya bayinya lemes atau bayinya kita lihat dulu. Kemudian sudah itu baru kita sudah itu nadi dulu, nadi boleh, suhu boleh, kan kita tadi udah raba juga ya, permukaannya hangat atau tidak. Kita siapkan aja terus stetoskopnya, nadinya kita periksa, denyut jantungnya ya, kita hitung normal jantung, denyut jantung berapa bayi? 120 sampai 160 kali per menit. Betul. Sudah itu pastikan denyut nadinya juga teraba, denyut nadi dari radialisnya kita pegang ya. Kemudian brachialisnya, ada femoralisnya, kemudian di tibi. Gimana? Gimana ini? Ini gimana nih? Nadi apa nih? Ini nadi apa namanya? Anatomi, fisiologi, vital sign. Hah? Kaki apa kaki? Kaki apa kaki? Femoralis itu Kaki apa kaki? femur. Pedis. Jadi PR. Ya. PR ya. Sudah itu nadi sudah, terus suhu ya. Suhu sambil kita lihat pernapasannya. Suhu ya, ini kita hidupkan dulu. Kalau ini mah nggak perlu diturunkan ya, karena ini termometer digital. Jadi nanti kalau kita di Perina atau di Neotes atau di mana pakai termometer digital, jangan pakai termometer digital. Taruh, nanti dia akan bunyi setelah dia selesai. Sambil kita lihat pernapasannya, ada apnoe atau tidak ya. Kemudian ada gerakan nafas tambahan atau tidak. Sambil kita hitung pernapasannya. Kalau bisa kita lihat, langsung kita lihat. Tapi kalau tidak, kita karena bayinya lemes ya, kita bisa dengarkan lewat stetoskop. Berapa normal? Berapa? Napas? 16 kali per menit. 16 sampai 24. 16 sampai 24. Belum ada yang benar. 16 sampai 24. 16 sampai 24. 16 sampai 24 benar salah? Bayi 40 sampai 60. Pernapasan bayi normal 40 Ya, sampai 60. 40 sampai 40 ya. sampai 60 Kita kali lihat per menit napasnya, untuk kita hitung. pernapasan pada Berapa bayi. kali per menit ya, full. Jangan 15 detik kali 4. Ya, full 1 menit. Itu nggak boleh dipotong-potong karena dia irregular ya napasnya. Jadi kita nggak bisa potong. Sudah vital sign semuanya, kemudian kita cek apanya? Nah, suhunya udah ketemu. Normal suhu berapa? 3,5 sampai 37,2. 36,5 sampai 37,2. 37,5 kalau bayi ya. Oke,
Oke, sudah itu Suhu kita bayi cek apanya? 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. CRT-nya, 36,5 sampai CRT-nya kita bisa 37,5. lihat dari telapak tangannya kita tekan, kemudian kembali atau tangan semuanya ya kita cek CRT-nya. Sebenarnya kalau pada dewasa kita pada kukunya, kuku ya, kita tekan kukunya, kemudian kita lihat kembali merahnya berapa detik. Kalau dewasa, kalau bayi juga bisa seperti itu, tapi bisa juga kita tekan telapaknya. Nah, yang paling penting kakinya. Kita tekan, kita buka lagi. Ya, itu kita lihat capillary rate real time. Kukunya juga kita pastikan, tekan, kemudian kita lihat. Untuk melihat apanya itu? Iya, untuk tujuannya untuk apa? CRT menunjukkan adanya aliran darah di perifer namanya menunjukkan apa? Kalau cyanosis apa warnanya? Perlu CRT nggak? Kan udah kelihatan kalau cyanosis. Ya kan? Kalau cyanosis mah dari mukanya ini mukosa biru ya, ada apa namanya mata, kemudian periorbital, ya kemudian daerah mulut ya oral ya, kemudian di kaki tangan itu dia akan kebiru-biruan kan. Perlu nggak kita tekan-tekan, kita buka lagi dia sudah jelas biru. Nah kalau CRT itu kan bisa jadi dia merah tapi pengisiannya kan lambat, menunjukkan bahwa apa? Ya Allah. Apa? Ciologi? Hah? Apa? Jantung pompa apa? Yang kita lihat itu apanya sih? Darah. Jadi maksudnya kita melihat apanya? Aliran darah cepat atau tidak? Darah itu mengalirkan apa? Oksigen. Oksigen tujuannya untuk apa? Sirkulasi jaringan antara O2 dan CO2 itu namanya apa? Hah? Perfusi. Ya kan? Kita mau melihat perfusinya. Perfusi jaringan. Perfusi. Mana sih? Yuk, lanjut. Sudah CRT? Sudah CRT kita lihat. Kemudian sudah ya kita lihat secara umum warna apakah kuning, biru, merah ya kita lihat. Terus sudah itu udah apa lagi yang kita periksa? Kita timbang. Kita timbang dulu. Aduh jauhnya di sana ya. Jadi aduh. Hitung bisa diangkat ini timbangannya. Ada timbangan yang bisa ditaruh kain, ada yang tidak. Kalau timbangan digital kita tidak boleh taruh apa-apa ya. Paling cuma alas saja yang tipis sekali, karena dia akan sensitif sekali ditimbang. Oke, sampai dia diem, tak ukur ada berapa. Ini masih manual, jadi dia masih pakai skala. Kalau yang di rumah sakit biasanya semua pakai digital ya. Jadi dia sudah sampai dia mantap, baru kemudian kita angkat lagi. Sudah itu kita apa? Panjang tubuh. Panjang sebenarnya pakai metrit ya. Kita lihat dari atas kembali. Panjang tubuh pakai Dari kepala. Nah, ada namanya penggaris siku yang buat panjang. Itu kalau di rumah sakit ada namanya penggaris siku. Jadi dia lurus kemudian begini. Jadi kita tinggal meletakkan penggaris siku. seperti di gambar format ini Bu ya. Iya. Nah kalau ini berarti dari puncak kepala ya, baru sampai Udah kelihatan ujung jari. sampai Ujung jari. ini ya, Tumit. tumit. Dari Tumit, puncak garis kepala lurus sampai ya. tumit. Lurus. Jadi normal panjang bayi berapa? 50. Nah, ini ya berarti dia sekitar 55 cm. Dan kita dapat
Panjang sekali, ini nggak mungkin bayar kasiran. Nah, sudah itu kepala kita pakai meteran, kita langsung ukur Lingkar kepala. Jadi dia yang paling menonjol dari lingkar kepala yang paling menonjol ya. Nah, oke, kita ukur. Dapatnya berapa ini? 37 ya. Kemudian kita sekalian saja lingkar lengan atas. Mulai lingkar lengan atas juga untuk antropometri. Kita lihat. Oke, dapat 11 cm. Kemudian lingkar dada ya. Lingkar dada ambil karena ini datanya apa namanya? Hati-hati kita kalau misalnya ini suka melukai ya, membuat iritasi meteran-meteran ini. Jadi pastikan dia tidak terluka. Lingkar dada pada bayi. Apanya? Payudara. Iya, pada puncak payudaranya ya. Puncak payudara. Oke. Jadi ini sekitar 39. Tadi dengan kepala berapa? 37. Nah, rata-rata jarak antara kepala dan dada sekitar 2 cm. Kemudian lingkar perut seharusnya sekaligus ya, dari lingkar kepala nanti kita langsung turun, kita lihat lingkar perutnya. Kemudian kalau kita ragu-ragu ya, pas di pusar. Bawah sekali pusarnya. Pas di pusar. Nah, di pusar sini berapa senti. Kemudian kalau dia sudah lepas ya, tapi nggak mungkin lepas ya. Kalau dia sudah lepas, kalau kita di bangsal sudah lepas, dia nggak kelihatan lagi apa namanya, tali pusarnya. Kita tidak berpatokan pada tali pusar sebenarnya lingkar perut, tetapi antara PX dengan tali pusar, tengah-tengah antara prosesus hipoideus sampai tali pusar. Jadi di tengah sini. Nah, sudah di sini. Nah, di sini kan ya kita ukur ya. Jadi bukan di tali pusatnya. Nah, sudah sampai di situ, kita kasih tanda di situ. Kasih plester kecil sebagai tanda atau apa namanya? Iya sih, plester apa? Plester yang anti alergi tuh ya di situ. Jadi kita ngukurnya pas di situ. Besok lagi jangan sampai turun dan ke atas karena beda 1 cm sudah beda lagi dia, berarti ada kemungkinan ada makanan kan. Kalau dia beda 1 cm aja dia padahal dia nggak makan, artinya kan ada sesuatu cairan masuk di situ kan. Jadi sensitif ya. Untuk lingkar perut kasih tanda di situ, kasih plester kecil untuk menandai ya. Kalau kita perlu lingkar paha kita ukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya lingkar lengan atas dengan lingkar paha hanya pada kondisi khusus, yaitu pada bayi-bayi kecil, pada bayi-bayi yang malnutrisi ya, seperti itu. Tapi kita untuk data yang lengkap kita ukur aja. Sudah kita ukur, apalagi? Pemeriksaan kepala. Apa yang kita lihat di kepala? Inspeksi. Kita raba dari atas nih sampai ke bawah sana. Kita rasakan ada nggak benjolan ya, kaput succedaneum ya. Kemudian apalagi? Suturanya, fontanella di atas di sini ya. Di sini kan ada fontanella nih. Fontanella di sini apakah menonjol atau tidak? Ya, kadang bayi itu suka menonjol, apalagi bayi-bayi yang dilahirkan oleh forceps atau di vacuum ya, itu kan dia suka nonjol nih bawahnya. Jadi kita rasakan, kemudian kita rasakan fontanellanya menumbung apa tidak, menonjol apa tidak, menggembung atau tidak. Kemudian suturannya ya, suturannya terpisah atau tidak. Suturannya kan dia garisnya gini ya, bercabang. Jadi terpisah atau tidak, atau malah justru menumpuk, saling bertumpukan, jadi menindih. Sering seperti itu kalau bayi-bayi dengan forceps ya, sering menumpuk. Nah, kita rasakan di situ ada benjolan, ada ketidaksimetrisan, kita periksa. Kemudian sesudah kepala kita turun ke telinga dulu ya, telinga dulu. Nah, kita tarik garis dari puncak telinga ke mata, biasanya dia simetris. Gitu, simetris. Kemudian kita lihat telinganya ya, daunnya, kemudian ada cairan atau tidak, lengkap atau tidak ya, ada nempel atau tidak, dia suka nempel ke belakang gitu ya atau tidak. Kemudian pakai pen light.
Nah, pakai pen light kita lihat ada cairan, bengkak, malformasi. Kita lihat ya, kanan dan kiri kita lihat juga. Kemudian kita pastikan tidak ada masalah. Kemudian setelah telinga baru ke mata ya. Ke mata kita lihat cairan merembes, ada infeksi atau tidak. Tadi kan sudah dikasih tetes mata tuh. Jadi kita lihat matanya gimana, secara bentuknya gimana, simetris tidak. Kemudian kita tes pakai pen light. Mana pen light? Nah, untuk melihat apanya? Refleks pupil. Refleks pupilnya ya. Bagaimana cara ngetesnya? Kan dibuka nih. Matanya Kecil. terbuka kan? Kemudian kita Pupilnya mengecil. pupilnya mengecil, itu refleks. Pupil. Refleks apa namanya? Refleks cahaya. Refleks cahaya. Refleks cahayanya gimana ya? Terus kalau refleks pupil itu gimana? Jika cahayanya Oh, bedanya refleks pupil dengan refleks cahaya. Oh, bedanya refleks pupil dengan refleks cahaya. Pupil itu yang mana sih? Yang hitam besar ini apa? Yang hitam besar itu apa? campur itu ya. Apa? Tuh. Hah? Retina di mana? Kornea. Apa dia sekumpulan itu namanya? Yang hitam merah, yang hitam itu apa itu hitam? Len corneus. Kornea. Lensa. Kornea. Buka lagi ah. Yang pupil jadi yang mana? Yang tengah. Ya, di tengah-tengahnya apa? Yang hitam. Yang warnanya hitam. Enggak, kornea yang mana kornea? Iya, yang Kornea selaput itu apa? lapisan Yang paling luar kan? ya. Jadi yang hitam itu apa? Bukan ini. Iya itu betul lensa. Lensa. Lensa di belakangnya itu ada Kiri. iris kan? Kan kalau katarak itu yang dihancurin, diambil lagi lensanya. Di dalamnya ada iris, baru di tengahnya ada pupil. Alhamdulillah nggak dikasih PR lagi ya. Ya kita lihat pupilnya. Pupil itu untuk melihat refleks cahaya. Dan itu dia positif apa negatif? Dikatakan positif jika mengecil. Artinya positif jika dia baik atau tidak? Baik, merespon ya. Ada yang namanya pinpoint pupil ya, ada yang dilatasi pupil. Nah, seperti itu kita pastikan tidak ada. Kemudian kita lihat refleks cahaya. Kemudian satu lagi yang kita lihat adalah apanya? Ada edema atau tidak. Jadi hasilnya ukuran pupilnya kita bandingkan kanan dan kiri. Ada meiosis atau tidak. Meiosis ya, pengecilan. Kemudian simetris atau tidak ya. Yang konjungtivanya Itu isokor dan anisokor. konjungtivanya dilihat atau tidak, Bu? Kalau bayi. Konjungtiva langsung kelihatan biasanya, nggak perlu kita buka sampai itu, nggak usah, cuman seperti itu aja. Oke, kita lihat sudah itu. Hidung. Turun ke Hidung. ya. Hidung juga kita lihat, pastikan lubangnya ada malformasi atau tidak, ada cairan yang keluar. Kemudian edema, ada bengkokan ya, kadang di dalam situ suka ada bengkok dan tersumbat sesuatu, bisa cairan amion, bisa itu kita lihat, kita pastikan hidungnya. Kemudian kita lihat, bandingkan kanan dan kiri keluar. Nah, sesudah itu baru ke mulut. Nah, kalau mulut, nah itulah pentingnya kita pakai handscoon jika perlu ya.
handscoon-nya harus steril kalau kita mau ngecek. Atau sebenarnya kalau kita kan tadi kan menilai keberhasilan IMD ya, IMD-nya bagus atau tidak. Kalau dia udah bagus, kita nggak perlu ngecek saking refleksnya. Tapi kalau dia memang IMD-nya nggak bagus, memang kita cek saking refleksnya. Jadi sebenarnya kita pakai handscoon steril, bukan yang on seperti ini. Sudah itu kita lihat routing dulu. Routing refleksnya dulu ya. Kita sentuh-sentuh bagian pakai tangan kiri boleh, kanan boleh, tapi yang satu tetap steril. Kita sentuh pipinya pakai kelingking, boleh pakai kelingking. Sentuh. Nah, dia akan noleh ya. Akan noleh dan mencari, itulah routing refleks atau refleks mencari ya. Nah, sudah itu kita lihat bagaimana bentuk geliginya. Ada masalah atau tidak. Sudah itu kita cek adakah refleks hisap atau tidak. Kita masukkan jari kita, kemudian dia menghisap atau tidak. Atau kalau nggak pakai tangan, kita bisa pakai empeng ya. Pakai empeng kita cek dia akan menghisap atau tidak. Nah, sebenarnya pada IMD itu kita sudah bisa menilai ada refleks hisap atau tidak. Nah, sesudah kita tahu ada masalah atau tidak, kita juga bisa pastikan ada sesuatu nggak, apakah dia ada sumbatan ya, ada itu kita lihat. Kemudian tidak ada, baru kita turun ke leher kita rasakan ya, diraba ada benjolan, pembesaran getah bening ada atau tidak. Kemudian turun ke dada, ekstremitas dulu ya, tangan dan kaki dulu. Kemudian kita ke tangan dan kaki. Kita lihat, kita hitung jari-jarinya lengkap atau tidak, pastikan gerakannya bisa nekuk. Kemudian tangannya, kakinya sekaligus. Kemudian kita hitung jari-jarinya, ada yang polidaktili dan sindaktili ya. Kemudian nah di sini juga kita bisa lakukan sekalian, kalau kita sudah hafal ya, kita bisa langsung cek maturitas fisik itu yang kita bisa tarik kakinya, kemudian tangannya ya. Kemudian kita bisa lihat gerakan tangannya, kakinya ke sana. Nah, bisa atau tidak ya. Lihat gambarnya dulu. Kemudian bisa ditekuk nggak tangannya ya. Bisa atau tidak. Oke, bisa atau tidak. Kemudian kakinya ke sana ya, sampai sejauh apa. Oke. Nah, sudah itu baru kita pemeriksaan dada. Ada yang kita lihat tadi sudah ada retraksi atau tidak, kemudian grunting, simetris atau tidak ya. Kemudian kita dengarkan ada bunyi-bunyi nafas tambahan atau tidak, ada air entry ya. Kalau kita langsung ngecek down score-nya, kita rasakan ada air entry atau tidak. Kemudian bagaimana ada granting ya, granting atau tidak. Kemudian suara jantungnya ada murmur atau tidak ya, itu kita rasakan karena biasanya bayi-bayi punya PDA kan, ada PDA moderat atau PDA sedang atau PDA ringan, sering ada. Sudah itu ke perut kita dengarkan dulu, auskultasi dulu ya, bising ususnya kita hitung ya, ada nggak, ada plus positif atau negatif, dan kita hitung berapa kali per menit. Sudah itu baru kita lihat inspeksi harinya sudah tadi, jadi dia bentuk perutnya gimana, bulat ya, atau ada massa atau ada cairan ya, kita rasakan. Kemudian cek residu, terus kita raba-raba ada organomegali atau tidak, kita rasakan apakah ada hepar atau ada kalau hepar kan dari bawah nih ya, palpasinya. Kalau pankreas kita tekan, kemudian kita rasakan ada pembesaran atau tidak, tetapi nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu kuat, cukup kita rasakan. Kemudian sesudah perut kita ke mana, abdomen. Tadi lingkar abdomen kita udah ukur ya,
Sudah itu ke genitalia. Jadi penis ya, kalau penis pastikan dia kita buka kulupnya. Ya, kita buka kulupnya itu. Kan suka nutup nih kulupnya ke depan kan. Kita buka kulupnya, kemudian skrotumnya kita raba dia udah turun atau belum, ada hernia atau tidak. Jadi kan skrotumnya itu kan suka ada yang belum turun ya, suka ada yang sudah turun. Jadi kita raba, kita pastikan dia udah turun atau belum. Kemudian ada hernia atau tidak, ya ada penurunan yang terlalu banyak atau tidak. Kemudian kalau perempuan kita cukup labianya bagaimana, ada orificium uretranya. Kemudian biasanya suka ada bleeding ya, atau ada keputihan sedikit, sering ada gitu bekas-bekas itu. Nah kalau kotor kita siapkan memang kom kecil ini yang berisi dengan kasa ya, kasa steril atau kasa steril saja, kasa steril, kemudian kita bersihkan. Oke, sesudah itu baru kita periksa bagian apa? Punggung dan anus. Masih dalam kondisi kita raba, ada masalah atau tidak, kemudian ada bengkokan atau tidak punggungnya ya. Sudah itu, nah di anus pastikan kita buka, benar-benar kita buka ya. Kita buka, kita lubangnya ada. Ya, jangan sampai cuma melihat pempesnya aja. Oh, ada itunya. Jadi benar-benar kita buka, ada lubangnya atau tidak. Jangan masukkan apapun ke dalam sana. Tapi yang pasti kita buka aja. Dan sesudah itu selesai. Apalagi yang kita periksa? Sudah itu Sistem saraf. Nah, kita memeriksa sistem sarafnya. 1. Refleks apa? Kalau saraf dari kesadarannya kita sudah tahu dari tadi ya, pas di awal ya, dari dia kompos mentis, somnolen, apatis, itu kita sudah tahu. Kemudian gerakan-gerakan kita sudah tahu kan. Nah, jadi apa pertama yang Tonus otot. Tonus sudah tadi pertama kita udah pegang ya. Refleks moro. Jadi refleks moro, tunggu dia tenang, kondisi sunyi, senyap, kemudian kita kejutkan sebaik ini. Ini kita kejutkan, bisa kita tiba-tiba kita bisa meletakkan yang pertama kita bisa meletakkan kain ya di atasnya, tutup, tunggu dia tenang dulu. Nah sudah itu dia tenang, kita tarik kuat-kuat mendalam. Anak kok kaget ya, aku mendadak. Nah langsung kayak gitu. Siapa yang kaget? Yang muncul kali selesai. Nah, dia akan kaget ya. Itu cara satu. Cara kedua, dia diam seperti ini. Kemudian kita sentuh secara tiba-tiba. Jadi misalnya gini. Kaget oke. Nah, ya. Ini cara kedua. Nanti disentuh aja ya, jangan dipukul ya. Nah, cara ketiga kita berada di atasnya. Jadi gini, kita berada di atasnya, di atas pasien. Nah, ya. Nah, yang kita pukul itu di sininya. Jadi kita pukul. Nah, apa yang terjadi pada bayi itu? Dia akan angkat tangan, kan begini ya. Posisinya tangannya akan seperti ini, kakinya juga akan seperti ini. Nah, kan seperti itu. Nah, kita lihat tangannya simetris atau tidak gerakannya, dan kakinya juga iya simetris atau tidak. Kemudian tangannya akan membentuk huruf C. Akan membentuk huruf C. Dua-duanya. Jari membentuk huruf C. Ini ya, antara jempol dengan telunjuk. Jadi dia akan membentuk huruf C. Ini ya. Cing. Ya kayak gini ya, kayak gini ya. Ini. Oke, ini juga akan kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat positif atau tidak. Kalau positif berarti ada. Ya, itu bagus. Kalau tidak ada, nah itu berarti ada punya masalah. Yang refleks moro tadi salah satu aja kan, Bu? Ya refleks moro satu aja yang dilakukan ya. Tuh. Nah, tadi berarti udah 3 refleks ya. 1. Iya. Kain yang ditarik. Refleks moro, terus Tonus, kesadaran.
cahaya, terus saking, terus routing ya, routing kan ya, Mencari. Jadi udah ada 4 nih. Kejam. Oke, Hah? Refleks Sudah ya. saking. Sudah ada lagi apa ya? Mencari. Refleks cahaya. Routing, Tuping mencari. Routing. cari ya. Mencari. Oke, terus setelah itu apa lagi selain moro yang kita periksa? Kejam. Sebenarnya banyak sekali refleks ya. Ada yang kemarin di diskusi muncul apa? Stepping. Kalau stepping kita angkat bayinya, kita taruh. Berjalan ya. Nah dia akan Nampak. iya kepalanya dipegang ini belum kuat kalau kepalanya nggak dipegang. Itu ya. Nah. Akan melangkah kakinya ya. Jadi kita kemudian ada juga refleks yang lain, misalnya namanya tonic neck reflex. Jadi kalau bayi kita tolehkan ke kiri, misalnya ke kiri ya, maka tangan yang satu dia akan lurus begini. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian tangan yang sebelahnya akan naik, tangan yang di belakangnya akan naik. Nah, seperti itu. Itu namanya tonic neck reflex. Tonic neck reflex. Itu ya. Kemudian juga ada refleks, banyak sebenarnya refleks ya. Ada refleks mengayuh sepeda, ada refleks menghilang, itu ada juga. Jadi banyak ya refleks. Tapi yang sering diperiksa tonic neck reflex jarang diperiksa. Stepping juga jarang. Yang diperiksa adalah moro, routing, saking, ya ada cahaya. Terus lagi Babinski. Babinski gimana cara untuk ngelihatnya? Refleks bambin. Ya. Dari mana? Bambin. Dari mana ngelihatnya? Pakai. Hah? Kita pakai ini ya, pakai palu periksa hammer ya. Refleks patella. Jadi atau pakai pena. Tapi jangan ada yang ada tintanya ya. Sebaliknya. Jadi dari bawah ke atas, ke kelingking dulu, baru ke jempol. Di bawahnya tapi bukan di jempolnya ini, yang di bawahnya. Jadi telapaknya dari bawah ke atas, kemudian naik sini. Oke, nah nanti jarinya akan seperti apa? Dia akan fleksi. Begitu kita naik ke sini, dia akan fleksi. Nah, begitu sampai ke jempol dia akan ekstensi. Gitu. Jadi dia akan fleksi kemudian ekstensi. Jadi kayak itu ya Bu, bentuk huruf 7 ya. Angka 7. Iya. Lurus Iya. Dua-duanya ya. Ini juga dari kelingking ke jempol. Kayak angka 7. oke. Untuk sebelah kanan. Babinski ya. Oke. Nah, sesudah itu kita nilai ya. Jika data-data yang kita perlukan sudah dapat dari yang maturitas fisik, neuromuskular dan skor kita sudah dapat, kita pastikan sudah dapat nih semuanya. Misalnya tadi ada ini yang kurang misalnya tentang ini ya, menekuk pergelangan tangan ya. Kemudian itu yang kita perlukan, pokoknya lengkapi dulu saat itu. Kalau sudah, baru kita bereskan bayinya. Jadi bayi kita bedong, Kasih popok. kasih baju dulu. Baju. Ini sudah disiapin ya. Pampers atau popok ya. Pampers atau popok. Jadi tidak perlu dimandiin dulu, jangan mandi dulu. Kita cuma melakukan pemeriksaan fisik saja. Mandinya berapa jam? Mandinya dalam waktu berapa jam setelah lahir? Kemudian baju kita pakaikan ya. Ini baju TV. Ini
sudah itu kita bedong ya. Nah, cara membedongnya kita tutup kepalanya, jadi jangan sampai kerudungi ya, hijab. Sudah itu kita kasihkan ke ibunya ya. Kita lepas dulu. Kemudian kita kasihkan ke ibunya. Kalau dia masih dalam observasi, kenapa ininya kita buka? Supaya kita melihat pernapasannya. Ya. Nah ini, tapi kalau dia aman-aman, tanpa ada masalah pernapasan, kita bisa tutup, benar-benar kita tutup. Ya, baru kita kasih ke ibunya. Ya, sudah itu kita isi foam tadi, balatfon kita isi ya. Oke, balatfonnya posturnya tadi kan kita ingat tuh apakah kakinya naik, itu kan kondisi yang aktif ya, atau tidak, sudut-sudutnya apakah seperti ini atau tidak, kita ingat. Kemudian square window, wrist ini tangan ya, tangan yang nekuk. Kalau dia bisa nekuk seperti ini, atau dia cuma bisa sampai sini doang. Tuh kan, ini kan main satu nih. Kalau yang begini dia bisa 4 kan. Kemudian arm recoil, jadi tangannya bisa ke atas. Tuh. Kalau dia cuma segini saja. Itu akan kelihatan pada saat reflect motor tadi. Kemudian ponytail angel, jadi kita tekuk kakinya tadi.